Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian entrepreneurship dan strategi bisnis. Yang pertama, pengertian entrepreneur. Nah, entrepreneur atau wirausaha yang berasal dari bahasa Prancis entreprendre, yang artinya menjalankan, melakukan, dan berusaha. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, entrepreneur adalah gabungan dari kata wira yang berarti berani dan usaha, sehingga menghasilkan arti orang yang berani dalam usaha atau bisnis. Ilmu kewirausahaan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang kemampuan dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan risiko yang mungkin akan dihadapinya. Dan entrepreneur juga merupakan segala hal yang bersangkutan dengan tindakan dan proses yang dilakukan dalam merintis dan mengembangkan usaha. Di dalam dunia entrepreneur terdapat risiko yang kadangkala mengalami kegagalan, namun entrepreneur berusaha belajar dan memperbaiki serta berani mengambil risiko tersebut ketika akan membuka suatu usaha dalam berbagai kesempatan. Nah, entrepreneurship dalam Islam dikenal dengan istilah kerja keras dan telah dijelaskan di beberapa ayat Al-Quran tentang semangat kerja keras dan kemandirian, yakni terdapat pada surat Al-Jumu'ah ayat 10. Nah, kemudian pengertian strategi bisnis dalam Islam. Nah, kata strategi atau strategis memiliki makna bijak atau bijaksana, mengandung arti rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran secara khusus. Nah, menurut Chandler, strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tidak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. Dan mengenai bisnis atau usaha bisnis diartikan sebagai usaha dagang, pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Nah, hal ini sudah dilakukan oleh Rasulullah sejak dahulu. Baik sahabat-sahabat pun menjadi pengusaha besar dan mengembangkan jaringan bisnisnya melewati batas teritorial Mekah ataupun Madinah. Dan mereka juga menggunakan sistem ekonomi syariah dalam mengembangkan berbagai bisnis tersebut, baik dalam hal transaksi maupun dalam hubungan perdagangan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya teman-teman, kita beralih kepada pembahasan tentang analisis strategi berbisnis yang terkandung dalam surat Quraisy ayat 1-4. Nah teman-teman, kenapa kita ambil surat Quraisy? Karena ternyata suku Quraisy ini terkenal dengan success story mereka dalam hal perniagaan, yang mana juga telah dituliskan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Quraisy ini ayat 1-4. Nah, uniknya dalam surat Quraisy ini, dalam setiap kalimatnya, dalam setiap ayat itu memiliki strategi berbisnis tertentu. Jadi setiap kalimat itu memiliki makna tersendiri gitu loh. Langsung saja ya teman-teman, kita kepada penafsiran pertama, yaitu lafadz li'ilafi. Nah, di situ li'ilafi adalah bentuk masdar dari lafadz al-lafa, yang mana menurut Syekh Zuhaili itu bermakna lazimahu wa akhifa alaihi, atau dalam bahasa Indonesia bermakna menetapi serta menekuni sesuatu. Atau menurut Syekh Tantowi, al-lafa itu adalah lazimahu wa ta'awwada alaihi, atau bermakna menetapi serta membiasakan sesuatu. Jadi maksudnya suku Quraisy ini suka, mereka itu gigih dalam ketekunan mereka dalam berdagang, dalam melakukan bisnis gitu. Kemudian ini bisa menjadi pelajaran bagi kita
atau bagi para entrepreneur untuk melakukan bisnis agar selalu gigih, selalu tekun untuk melakukan usahanya itu. Kemudian lafadz Quraisy. Quraisy. Nah, menurut Al-Qurtubi, Quraisy itu memiliki banyak pengertian. Misalnya at-takharruj yang bermakna bersatu atau terhimpun, di sini diambil dari kebiasaan mereka dalam melakukan bisnis. Mereka suka melakukannya dengan bersama-sama atau melakukan syirkah seperti itu. Kemudian makna pengertian yang kedua adalah Quraisy itu bermakna at-takharruj atau bermakna at-takasub atau berusaha atau bekerja. Yang ini diambil dari kebiasaan mereka untuk bekerja. Jadi mereka itu suka bekerja untuk menghidupi dirinya gitu loh. Kemudian yang ketiga itu bermakna al-qarsh atau bermakna at-taftish. Nah, pendapat yang ketiga ini didasarkan kepada rutinitas suku Quraisy sebagai pengelola dan pengusaha Ka'bah yang selalu meneliti kebutuhan para peziarah Ka'bah. Nah, ini bisa menjadi tips bagi entrepreneur untuk melakukan bisnisnya. Jadi harus selalu melihat apa kebutuhan konsumennya biar produk kita itu bisa diterima di pasar, seperti itu. Kemudian kepada lafadz rihlah yang mana rihlah ini bermakna bepergian, yakni suku Quraisy ini yang tinggal di negara padang pasir itu mereka suka bepergian untuk melakukan bisnisnya, untuk melakukan perdagangan gitu loh. Nah, yang dapat kita ambil dari lafadz rihlah ini, pelajaran yang dapat kita ambil adalah keberanian untuk melakukan ekspansi keluar, bisa keluar kota atau keluar negeri untuk memperkenalkan produk kita lebih luas gitu. Kemudian lafadz asyita'i wasyaif yang bermakna musim dingin dan musim panas. Di situ menurut Ibnu Katsir, orang-orang Quraisy ini ketika berdagangan ya, mereka nggak cuma dalam satu tempat saja, nggak dalam satu daerah saja, mereka tuh suka kemana-mana gitu loh. Nah, biasanya suku Quraisy ini ketika musim dingin mereka pergi ke arah Yaman, dan ketika musim panas mereka pergi ke daerah Syam. Nah, hal ini memberikan gambaran tentang keahlian suku Quraisy dalam melakukan segmentasi pasar, di mana suku Quraisy mengidentifikasi wilayah menjadi tujuan pasar mereka berdasarkan iklim gitu. Jadi dengan segmentasi pasar ini kita bisa memanfaatkan peluang dengan membagi-bagi pasar menjadi beberapa segmen seperti itu. Kemudian ayat selanjutnya, falya'budu rabb hadzal bait. Dengan ayat ini Allah menyuruh masyarakat Quraisy untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah. Nah, sehingga dengan ini seimbang antara berusaha untuk dunianya dan tidak melupakan kewajibannya sebagai hamba, yakni untuk menyembah Allah gitu. Jadi untuk entrepreneur muslim harusnya seperti itu. Ketika mereka bekerja, mereka juga harus semangat untuk bekerja, tapi jangan sampai lupa kepada Tuhannya gitu. Kemudian penyebutan lafadz al-bait dalam ayat ketiga ini menggambarkan tentang positioning yang selama ini dilakukan oleh suku Quraisy selaku penguasa dan penjaga Ka'bah, penjaga Baitullah. Nah, positioning ini adalah suatu pernyataan mengenai bagaimana identitas produk atau perusahaan tertanam di benak konsumen. Kayak misalnya kita mau beli HP tuh ya, terus ada yang bilang, oh ini HP Cina. Biasanya di
kepala kita kan langsung, oh kalau HP Cina tuh begini gitu kan. Nah ya itu kayak gitu namanya positioning. Nah adanya positioning yang baik itu sangat membantu. Jadi kalau udah denger nama ininya gitu langsung oh ini bagus biasanya gitu kan. Kemudian ayat terakhir yaitu alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Nah, ayat ini menurut Syekh Zuhaili ada kaitannya dengan surat sebelumnya yaitu surat Al-Fil. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan dua nikmat besar yang diberikan Allah kepada suku Quraisy. Yang pertama yaitu at'amahum min ju'in. Jadi dengan keberhasilan mereka dalam perniagaan, dalam perdagangan, akhirnya mereka bisa makan meskipun mereka tinggal di daerah yang tandus. Kemudian yang kedua, wa amanahum min khauf. Nah, di sini disambungkan kepada ayat sebelumnya, surat sebelumnya yaitu cerita tentang Al-Fil, tentang tentara gajah. Nah, di situ ketika itu masyarakat Mekah itu terhindar dari gempuran tentara gajah. Akhirnya dengan diselamatkannya Mekah dari gempuran tersebut, penduduk Mekah akhirnya bisa hidup dengan damai tanpa rasa takut. Nah, sebenarnya konsep utama yang dapat diambil dari ayat keempat ini adalah tentang tawakal gitu. Jadi ayat yang sebelum-sebelumnya itu membahas tentang ikhtiar mereka dalam perniagaan mereka itu. Sebenarnya di sini keberhasilan mereka itu adalah ya berkat Allah gitu. Jadi bukan atas tangan mereka sendiri atau karena mereka cerdas dalam berdagang gitu, enggak. Tetap di sini atas Allah gitu. Selanjutnya saya akan membahas tentang hikmah yang dapat kita ambil dari Quran surat Quraisy ayat 1-4. Nah, dalam surat ini Allah memerintahkan kepada kaum Quraisy untuk beribadah dan mentauhidkan Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada mereka. Di antara nikmat-nikmat itu yaitu nikmat aman yang diberikan Allah kepada kaum Quraisy ketika pasukan gajah hendak menghancurkan Ka'bah dan kota Mekah. Kemudian kenikmatan yang kedua yaitu nikmat rezeki dan terpenuhinya kebutuhan disebabkan adanya perjalanan mereka ke Yaman pada musim dingin dan ke Syam pada musim panas dengan tujuan dagang. Kemudian yang ketiga yaitu adanya Baitullah di tengah-tengah mereka, di mana Baitullah itu diagungkan dan dimuliakan oleh kaum Arab, sehingga Baitullah itu menjadi simbol keagungan dan kehormatan bagi mereka. Dan dengan adanya Ka'bah, mereka menjadi lebih mulia dibandingkan dengan kabilah-kabilah Arab yang lainnya. Nah, dengan adanya kenikmatan-kenikmatan yang semacam ini, Allah mengingatkan mereka untuk mengingat Allah. Dari Quran surat Quraisy ini ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dan kita teladani di sini. Di antaranya yaitu 1, di mana jalan untuk mendapatkan rezeki itu banyak. Bisa dengan berdagang, nelayan, menjadi guru, bisnis, kemudian bertani dan lain-lain. Yang penting pekerjaan yang kita lakukan itu baik dan halal. Kemudian yang kedua yaitu kita perlu mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat rezeki yang lapang, keamanan maupun nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga dengan adanya nikmat-nikmat itu kita diharapkan lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga yaitu dalam hal beribadah. Nah, di sini kita harus beribadah dengan ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala dan tidak meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Kemudian yang keempat yaitu nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, hendaklah kita jaga dengan baik nikmat itu. Contohnya yaitu ketika kita mendapatkan nikmat
dengan adanya negeri kita yang aman, maka kita harus menjaga keamanan negeri kita. Kemudian jika dalam nikmat berdagang, kita harus memenuhi aturan-aturan dan tata caranya dengan baik. Kemudian untuk melakukan bisnis dengan baik, maka di sini ada beberapa rahasia sukses strategi bisnis Islami menurut ajaran Nabi Muhammad. Di antaranya yaitu takwa. Takwa di sini kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Jadi kita melakukan tata cara berdagang yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian yang kedua yaitu jujur dan amanah, di mana kedua hal ini adalah hal pokok yang sangat penting dalam Islam, apalagi dalam hal berdagang dan berbisnis. Kemudian tidak menipu, tidak menjual barang dagangan dengan sumpah dusta, kemudian tidak mengurangi timbangan, tidak menimbun barang dan monopoli, menjauhi riba, mempermudah urusan, tidak menjual barang yang haram atau syubhat, dan menjaga aturan syariah. Kemudian jika ada kecacatan dalam barang itu, hendaknya penjual menjelaskan kecacatan barang itu kepada pembeli. Kemudian yang terakhir yaitu berpagi-pagi, di mana maksudnya di sini adalah melakukan dagang itu di pagi hari, di mana pagi adalah waktu yang berkah. Dan untuk selebihnya bisa teman-teman baca di dalam makalah.